Adik-adik sekolah minggu GKPS Peniel, saat ini kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang telah menyatakan diri kepada kami sebagai Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami memuji Engkau karena kasih setiamu yang kekal telah menuntun kami hingga saat ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami untuk mengalirkan kasih setiamu, supaya kami memperoleh kekuatan menjalani kehidupan ini, serta dipenuhi sukacita menyongsong masa depan kami. Kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom! Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bernyanyi dengan mengangkat lagu pujian yang berjudul Saya Laskar Kristus. Ingat maman robuhon hari mingguin, ibagas na ono marima horjahon segala horjamu. Tapi anggo ari papituhon in, ari parsaranan ni Jehova na ibatamu doin. Lang maloho marhorja ibagas na sadariin, barang anakmu pe, barang borumu, barang narokon ho dalahi, barang narokon ho na boru. Age pinahanmu pe, age sinhuta na lekan na roh hutamu. Ay ibagas na ono mariando ito panay bata, langit pakuntano pakon laut apa hagadup isini. Dop ay marsaram do iya bani ari papituhonin, alani ay do ase ipasu-pasu na bata Jehova, ari pasaranan ni ay ajahak irobuhon. Amin. Kita angkat pujian kita dengan bernyanyi lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan, aku senang
Sebab engkaulah yang akan pemimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dengan lagu yang berjudul Aku Percaya. Salam sehat dan salam. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, di mana Tuhan masih melindungi kami, menjagai kami, hingga kami dapat kembali belajar firman Tuhan melalui sekolah minggu. Tuhan, hadirlah Tuhan dan ajari kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan buat kita pagi ini tertulis dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Anak-anak sekolah minggu, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Adik-adik yang sudah melakukan program membaca Alkitab di rumah pasti sudah tahu di mana itu Kejadian dan pasti sudah mengerti tentang apa pada Kejadian 12. Untuk itu, mari anak-anak sekolah minggu jangan kita bosan untuk tetap membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Kita mulai membaca dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Adik-adik sekolah minggu mungkin sudah banyak mengetahui cerita tentang Abram. Ya. Pasti sudah banyak kalau disebut Abram, pasti sudah mengerti bahwa Abram itu artinya bapak orang yang percaya. Ya adik-adik ya, bapak orang yang percaya. Abram
tinggal di kota Ur-Kasdim. Kota kebanyakan masyarakatnya, jemaatnya percaya kepada berhala. Maksudnya menyembah, ya. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka menyembah kepada kayu-kayu yang besar, sungai-sungai yang besar, dan batu-batu yang besar. Kebanyakan mereka percaya, karena mereka percaya maka mereka menyembah, ya. Mereka menyembah kepada batu tadi, kayu tadi, dan sungai tadi. Kemudian Tuhan melihat Abram ada di kota Ur-Kasdim, tetapi dia tidak menyembah dan tidak percaya kepada kayu-kayu tadi. Abram percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah yang Tuhan lihat kepada Abram, ya. Tuhan melihat kepercayaan Abram, walaupun kiri kanan muka belakang rumah kampung Abram menyembah tadi, tapi kalau Abram dia tetap berdoa kepada Tuhan. Setiap saat dia memohon kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat iman percaya Abram, makanya dia datang kepada Abram. Ya, di ayat 1 ini tadi, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan berfirman kepada Abram, Abram, pergilah ke tanah yang akan kujanjikan kepadamu. Ya. Abram tidak menolak. Dia tidak bilang sama Tuhan, kemana Tuhan? Ya, kemana Tuhan tunjukkan yang mau kujalani? Abram tidak mau. Dia menuruti, mengikuti apa perintah Tuhan. Sebaik Tuhan mengatakan kepada Abram, dia berangkat, ya, dibawanya istrinya Sarai, kemudian keponakannya Lot. Seperti kalau waktu anak sekolah minggu Inang dulu, seperti anak-anak sekarang, ada nyanyian sekolah minggu mengenai Abram. Abraham pergi, turun ke jalan, Tuhan tunjukkan tanah perjanjian. Dan Abraham berjalanlah, tinggalkan kampungnya, percaya firman Tuhannya walau tak mengerti. Ya, dengan semangat Abram berangkat. Dia tidak takut bagaimana nanti kami di jalan, bagaimana kami makan, bagaimana kalau ada nanti binatang buas kalau kami berjalan di hutan. Dia tetap setia kepada perintah Tuhan. Itulah ujian buat Abram yang pertama. Tuhan melihat iman si Abram tadi, dia nggak menolak. Kemudian kalau kita lihat lagi cerita selanjutnya mengenai Abram, iman percaya Abram tadi. Waktu Abram belum punya anak, Tuhan menjanjikan. Anak-adik sekolah minggu kan, sudah sering itu mungkin diceritakan guru sekolah minggu. Waktu Abram tua, di situ baru lahir anaknya. Ya, Tuhan memberikan, ya, Tuhan memberikan anak kepada Abram waktu dia sudah tua. Dia janji, Tuhan janji kepada Abram. Tapi Abram mengatakan, mana mungkin aku Tuhan lagi punya anak, karena aku sudah tua. Tapi yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Demikianlah percaya si Abram. Walaupun mula-mula dia tidak yakin,
Tapi dia meyakinkan dirinya bahwa dia kemudian mempunyai anak yang namanya Ishak, ya. Kemudian sesudah Ishak besar, apalagi kata Tuhan kepada Abram, Abram, anakmu sudah besar, sekarang persembahkanlah itu kepada aku. Wah, coba anak sekolah minggu, karena dia sudah besar, diminta Tuhan lagi. Bagaimana kalau ada saudaramu seperti itu? Anaknya satu, kemudian disuruh lagi dikasih sama orang. Tentu tidak mau kan? Tapi Abram tetap setia kepada Tuhan. Tetap menjalankan apa perintah Tuhan. Perintah tadi yang pertama, berangkat kau dari tanah Ur Kasdim. Dia berangkat. Walaupun dia tidak tahu mau kemana. Yang kedua, nanti anakmu banyak seperti bintang di langit, pasir di laut. Gitulah nanti keturunanmu. Tapi Abram percaya. Kemudian anaknya dipersembahkan. Itulah yang dilihat Tuhan buat Abram, ya. Abram ini menjadi berkat bagi orang, bagi banyak orang. Iman percayanya menjadi berkat bagi orang, ya. Itu bagi Tuhan. Seperti yang dibuat di sini tadi, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat, ya. Menjadi berkatlah si Abram buat kita. Kalau sekolah minggu, bagaimana menjadi berkat? Hah? Bagaimana anak sekolah minggu menjadi berkat bagi orang? Ya? Abram karena kepercayaannya. Anak sekolah minggu menjadi berkat bagi orang. Kalau dia baik, ya kan? Kalau dia menyayangi sesama teman, mengasihi, iya kan? Mau mendoakan temannya, mau mendoakan ibu gurunya di sekolah, ya, itu bisa jadi berkat. Oh, mau ditiru, perlu ditiru, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, misalnya ada anak seperti itu kan, jadi dia menjadi berkat bagi orang, menjadi berkat bagi sesama teman di sekolah, di rumah, di mana-mana. Jadi anak sekolah minggu diminta pada cerita kita ini, kita mau meniru seperti Abram, ya. Itulah buah-buah dari iman percaya kita tadi, berbuat baik, menolong orang, membantu orang, mengasihi, ya, mengasihi sesama teman, bahkan mengasihi musuh, kata firman Tuhan. Kemudian tema kita untuk sekolah minggu, tema generasi penerus. Nah, menjadi generasi penerus. Kalau ada orang tua punya anak 3, ya, ada anaknya, yang 3 itu menjadi generasi penerus. Nah, generasi penerus. Nah, jadi Abram ini menjadi generasi penerus lah buat sekolah minggu maunya. Itu permintaannya, menjadi generasi penerus lah Abram buat kita, ya. Kalau di rumah, kalau bapaknya baik, mamanya baik, otomatis generasi penerusnya juga diharapkan baik seperti bapaknya, seperti mamanya, ya. Firman Tuhan juga meminta kepada anak sekolah minggu pagi ini menjadi generasi seperti si Abram lah, ya. Itu yang mau kita contoh, percaya firman Tuhan. Nah, seperti cerita kita pagi ini mengenai Abram, menjadi berkat bagi sesama teman, ya. Itulah firman Tuhan. Itulah cerita untuk kita pagi hari ini mengenai Abram yang begitu percayanya kepada Tuhan. Iman percayanya kepada Tuhan sungguh luar biasa. Anak-anak sekolah minggu juga pagi ini, marilah kita meniru iman percaya Abram menjadi generasi penerus, ya.
generasi penerus untuk percaya kepada Tuhan. Jadi sekian cerita kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan anak sekolah minggu nanti bisa melakukannya melalui membaca firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan bisa menjadi bekal di masa depan kami, menjadi kekuatan dan semangat buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah